ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi di area mistis, di mana kita akan bercerita atau membahas tentang pengalaman mistis atau horor dengan salah satu narasumber yang sudah kita hadirkan di sini dan akan mengulasnya lebih dalam lagi. Dan bersama saya Bintan Afida Fitara dan co-host saya. Nugi Satrianto. Dan di episode kali ini kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa, pastinya dengan pengalaman mistis atau horornya selama dia bekerja menjadi satpam di salah satu universitas Di di Purwokerto. Purwokerto. Dan namun sekarang dia sudah berpindah di salah satu kantor di Purwokerto juga sebagai security. Mungkin bisa langsung diperkenalkan, silahkan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Hendri Yogista. Ya, Oke. dipanggil Hendri aja nggak apa-apa. Hendri. Mas, Pak, Om, atau siapa nih? Mas aja. Mas Hendri. Mas Hendri. Berhubung Iya, masih jelas. muda, Mas aja. Oke, Mas Hendri. Dengar-dengar ini kan ex-security ya. Ya, betul. Nah, kira-kira udah berapa lama nih? Kalau pertama kali masuk itu tahun 2016 dulu. Pertama kali jadi security juga itu? Iya, 2016. 2016. Oh, sebelumnya ya basa-basi dulu dong, Ya, tanya pasti. kabar gimana nih Mas, kabarnya aduh sampai lupa nih. Baik, baik. Itu baik. poin banget. Baik, sehat-sehat aja kan pastinya. Alhamdulillah. Mas Nugi gimana Ya kabarnya? baik-baik aja, amin. Alhamdulillah. Oke, nah selama 2016 ya sampai sekarang ini jadi masih sebagai security. Ya, masih sama. Tapi sekarang sudah pindah di salah satu kantor ya jadi. Ya, betul. Jadi kalau sampai sekarang 2016 sampai 2021 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun Iya. sudah menjadi security. Nah, dari security tersebut kan biasanya kalau namanya security atau satpam itu biasanya kan selalu stay di salah satu instansi tersebut. Apakah ada Mas itu jadi kayak pengalaman horor yang pernah dialami mungkin atau benar-benar nggak bisa dilupain selama 5 tahun bekerja sebagai satpam? Kalau pengalaman sebenarnya saya nggak terlalu banyak ya dibanding rekan-rekan yang lain, karena memang saya nggak punya indera keenam atau sensitivitas Oke. terhadap hal-hal gaib. Biasa-biasa aja jadi. Biasa aja. Tapi ya Orang ada lah biasa. beberapa kejadian-kejadian yang aneh gitu. Hmm, Contohnya kayak gagang pintu yang gerak-gerak sendiri. gitu. gagang pintu. Heeh. Itu jadi waktu baru jaga di mana apa tiba-tiba gagangnya posisi malam atau siang? Posisinya itu malam. Jadi kita kan kontrol ruangan untuk ngecek semuanya udah kosong, nggak ada orang, terus ruangan-ruangannya dikunci. Setelah kontrol dalam keluar, dikunci pintunya, ditinggal beberapa langkah itu pintu yang habis dikunci itu gerak sendiri. Apa Gagangnya. mungkin gara-gara ada angin kah Ya. atau tiba-tiba langsung bisa kayak orang buka pintu gitu apa cuma getar atau Kayak- mungkin emang ada gempa kah? Grek gitu loh, Kayak mau dibuka gitu. Oh, gitu. kayak ada yang buka. Itu waktu di mana? Waktu di kantornya di atau? salah satu universitas di Purwokerto ada. Jadi sebenarnya kalau misal kebanyakan dari pengalaman horor itu tadi sebenarnya di kantor yang sekarang atau di salah satu universitas itu tadi? Di kantor yang lama di kampus. Oh, di kampus. Lebih banyak di sana. Itu tadi jadi juga salah satu yang kayak gagang pintu gerak itu pun juga kejadian di kampus. Kejadiannya di kampus. Apalagi kalau misal satpam kan juga emang benar-benar harus 24 jam nggak sih kalau kayak gitu Mas? Iya, kita jaga malam itu kan dari jam 11 sampai jam 7. Ya itu selama kerja kan kita keliling-keliling juga. Jadi ya beberapa kali lah menemui hal-hal kayak gitu. Terus mungkin kalau yang dari pengalaman yang paling nggak bisa dilupain banget, Apa ya? Mungkin kayak dari bau sih pernah. pernah kecium bau. Ya, bau pernah. Jadi kayak kalau jaga malam kan boring gitu ya. Kayak main HP lah gitu. Di tangga tiba-tiba ada bau kayak bau bangkai gitu loh. Tiba-tiba aja. Nah, kita kan apa ya? Masih mikir itu emang bangkai tikus atau bangkai cicak gitu yang mati. Kita cari dulu gitu. Muter sampai sudut-sudutnya nggak ada bangkai sama sekali. Akhirnya karena udah mentok baru mulai merinding karena nggak punya bukti kalau itu emang bangkai gitu. Akhirnya pindah dari yang tadinya duduk di tangga pindah ke pos satpam karena masih sedikit penasaran. Oke. Balik lagi ke Cek tangga lagi. itu ya, baunya udah nggak ada, udah hilang.
Tapi emang itu benar-benar dicari sampai kemana-mana, emang bener-bener nggak ditemuin bangkai gitu. nggak ada. Bahkan Tiba-tiba. sampai paginya kan OB berangkat. Kalau OB kan lebih teliti kalau misal Baunya bener-bener urusan, yang kayak nusuk banget atau gimana sih itu? eh, Apa bau kayak sop? Bau sama bangkainya kayak sop gitu ya? nyium bau bangkai gitu loh. Oh gitu. Sama aja. Tapi itu juga jadi yang awalnya nggak ada apa-apa. Itu sebenarnya kalau kejadian kayak gitu seringnya mungkin di malam aja atau mungkin waktu siang pun juga sempat nemuin hal-hal kayak Kalau gitu. Mas? siang jarang sih. Kayaknya kalau saya nggak pernah. Oh, nggak Seringnya malam. Kalau teman-teman juga seringnya pasti malam. Apalagi tuh kalau yang kejadian malam biasanya atau mungkin dari kayak suara. Suara, suara nggak pernah sih. Paling kayak Mm-mm. anak kecil, kayak suara kaki gitu loh. Tangan kaki gitu ya. Mas. Jalan. Iya. Kayak anak kecil lari-lari tapi nggak pakai sendal. Kayak teplek gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya waktu baru shift-shiftan ya gitu. Kalau shift malam itu biasanya berapa orang kalau dari Kalau security di kampus? di kantor yang dulu di kampus itu satu shift itu 3 orang. Oh 3 orang. 3 orang itu juga semuanya jadi satu tempat atau misah-misah di mana-mana? Kadang kalau misal lagi jaga ya kadang misah-misah juga sih. Kadang Misah-misah? seringnya memisah. Karena Kalau- emang harus di sudut-sudut tertentu harus ada yang jaga gitu kan. Jadi kalau patrol pun juga sendiri-sendiri? kalau patroli seringnya 2 orang. Oh. Supaya kalau misal nemu sesuatu kan bisa saling bantu gitu. Tapi jadi pernah juga nemu sesuatu waktu di patrol waktu baru Kalau keliling patroli malam? paling temen sih, kalau saya jarang nemuin hal-hal kayak gitu. Kalau temen, berdasarkan cerita temen sih lagi kontrol gitu di lorong kan, dalam di kampusnya itu kan ada lorong. Itu pas ngelewatin lorong itu kan ada ruangan-ruangan. Tiba-tiba dari dalam ruangan itu ada yang gedor gitu. Cukup kenceng, beberapa kali lah. Gedor pintunya gitu. Dari dalam. Tapi nggak ada siapa-siapa, nggak ada apa-apa. Nggak ada siapa-siapa soalnya udah jam 2 kan. Jadi nggak mungkin ada siswa atau siapa yang masih di situ, kayaknya nggak ada sih. Harusnya nggak ada. Tapi sebenarnya kalau misal kan kalau dari security sendiri, jadi kerjaan security atau satpam itu sendiri kan sebenarnya banyak banget tantangannya ya. Iya. Riskan juga nggak sih? Jadi kan benar-benar kayak yang bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan dari kampus atau mungkin kantor yang sekarang. Itu sebenarnya apa yang memotivasi dari Mas Hendri sendiri, biarpun sering dihadapin kayak gitu tapi masih tetap kayak berani-berani aja, apa sebenarnya juga kadang alah mau berani lah gitu, bagaimana sih Ya Mas? berani-berani aja sih. Ya udah resikonya pekerjaan kan gitu. Jadi berani ngambil satpam juga karena ya nyalinya gede gitu ya. Ya Nyali. lumayan lah Keren sebenarnya sih. mah, berani mah ya nggak terlalu sebenarnya. Cuma ya tanggung jawab ya harus Terus berani kalau gitu. misal baru dihadepin kayak gitu, itu biasanya dari Mas Hendrinya sendiri gimana? Apa bisa langsung lari atau masih sok cool atau masih gimana tuh Mas? Kalau pertama kalau misal masih kayak suara sih paling cuma kayak nengok aja gitu, nyari gitu, mana gitu. Tapi kalau udah mulai serem kayak suaranya makin kenceng atau gimana ya lari mungkin. Kalau sejauh ini sih belum ada yang sampai lari. Oh, suara makin kenceng dari mungkin dari selain suara yang anak kecil kayak lari-larian tuh apaan Mas? Atau mungkin kan biasanya kalau misal di kampus ya itu kan biasanya kan kayak di ruang kelas kan banyak. Apakah mungkin kayak terdengar suara orang lagi apa? Baru Ngajar. ada kelas, Oh, rame, nggak ada sih. apa Kalau gimana? rame-rame gitu nggak ada. Atau mungkin yang dari kayak suara bangku, meja gitu-gituan pernah dengar juga? Meja pernah, Oh, tapi pernah kalau meja itu dari ruang dosen. Mhm. Jadi kalau ruang dosen kan ya itu sama, jadi kita kontrol dulu, masuk, mastiin nggak ada orang. Habis itu lampu semua AC dimatiin. Setelah keluar dan kunci pintu, dari arah dalam tuh kayak ada yang geser-geser meja gitu, grek grek. Bener-bener jelas suaranya. Wow, makin gede juga. Cuma sih akhirnya nggak masuk lagi, ya udah tinggalin aja gitu. Tapi kalau misal patrol gitu jadi kondisi mati ya lampunya? Apa kalau misal patrol jadi dinyalain dulu semuanya? Sudut-sudut tertentu aja yang dinyalain sih lampunya. Sampai sudut-sudut pun juga pasti dipatrol. Jadi kita muter dari lantai 1 sampai lantai yang paling tinggi gitu. Terus Puterin semua. biasanya nih Mas, kan kalau misal di kayak kampus, itu kan kalau misal mahasiswa itu biasanya emang lebih ngeri tuh di sisi di area kamar mandi ya.
Nah itu pernah nggak kalau misal dari Mas Hendri sendiri nemuin ada kejadian apa atau pengalaman apa di daerah-daerah kamar mandi atau mungkin di yang lorong-lorong, yang area situan, kalau nggak tuh yang di tangga-tangga itu kan juga biasanya kan kalau misal dari kita mahasiswa itu kan kayak nggak berani kalau misal nggak ada temen gitu lah. Nah kalau misal dari seorang Pak Satpam sendiri, pernahkah menemukan benar-benar hal yang aneh, agak nggak bisa dinalar atau gimana tuh? Paling itu aja sih yang kayak tiba-tiba pintu digedor gitu. Kalau wujud, kalau saya pribadi belum pernah ngelihat sama sekali kalau saya. Kalau untuk area WC pernah, cuma saya agak lupa kejadiannya gimana sih. Soalnya itu dari teman, bukan saya pribadi. Jadi sebenarnya juga yang ngalamin kayak gitu nggak cuma dari Mas Hendri aja, tapi teman-teman pun juga. Kalau rekan-rekan malah justru kayaknya lebih sering ya mereka ya, kayaknya. Kalau saya jarang gitu. Tapi denger cerita kayak gitu juga nggak masalah aja. Ya takut nggak takut ya, udah kerjaannya ya berani-berani aja. Keren sih. Kalau Mas Nugi gimana Mas Nugi? Berani nggak kira-kira kalau misal suruh lanjut jadi satpam gitu? Berani. Oh iya beda ding. Berani. Ini kan udah biasa berteman gitu sama yang gitu-gituan. Tapi aku mau tanya Mas, pernah mengalami itu nggak Mas di suatu lobinya kampusnya Mas dulu yang kerja itu ada kayak suara ibu-ibu, pernah mendengar nggak? Oh itu kalau suara ibu-ibu itu temen yang ngalamin temen. Pernah ya. Pernah ada. Suara Justru ibu gimana? kayak manggil kayak manggil gitu, terus kayak pokoknya kayak manggil gitu lah. Soalnya temen yang ngalamin Manggil nama temennya apa? Pak gitu. Oh gitu. Bukan ke Terus nama sih. dideketin nggak Mas? Ya sempet dicari, cuma dicari. karena emang ya nggak mungkin ada orang, Iya. ya akhirnya ya udah tinggal aja. Dan yang lari-lari itu anak kecil itu apa ya, hanya apa ya, kayak satu orang apa kayak duduk bareng Suara rame-ramean. Kayak satu orang aja sih, kayak satu anak kecil yang lari-lari bolak-balik, tapi kayak bolak-balik gitu. bolak-balik di area situ terus ya? Kayak di lantai 2-an lah. Tapi kalau misal dari Mas Hendri sendiri, kalau misal waktu baru di pengalaman kayak gitu, jadi waktu baru ditemuin sama hal-hal kayak gitu, biasanya ada yang dirasa gitu nggak? Biasanya kan misal orang yang punya apa ya kelebihan itu kan biasanya kan langsung jadi kayak mungkin berat, mungkin lemes, mungkin gimana. Kalau misal dari Mas Hendri sendiri, Kalau saya nggak pernah. Maksudnya kalau Jadi misal aman aja? Aman-aman aja. Kalau teman ada yang katanya sampai ketabrak gitu, terus paginya panas gitu. Cuma ya nggak tahu itu beneran apa enggak, yang teman yang ngalamin soalnya. Kalau saya pribadi nggak pernah. tapi serem juga kalau misalnya sampai ketabrak. Itu yang ketabrak itu setelah pintu digedor itu. Oh gitu. Kan setelah pintu digedor dia kan ya mungkin agak kaget, jadi jalannya agak cepet. Pas lagi jalan itu kayak nabrak sesuatu. Tapi itu posisi gue berdua, nggak sendirian Lagi aja. berdua. Terus temennya yang lihat? Nggak lihat, itu kayak cuma ngerasain aja, bek gitu loh. Katanya gitu. Kayak yang sampai benar-benar tabrakan sampai jatuh sampai enggak nyampe gitu. Kayak gitu doang. Tapi serem juga sih kalau misal udah yang sampai interaksi Kalau kayak udah gitu sampai ya. bersentuhan sih kayak serem sih. Tapi untungnya kalau dari Mas Hendri sendiri enggak pernah. Saya nggak pernah. Apa belum pernah pengen besok-besok? Jangan dong. Aman-aman aja. Nah, terus Nah. bentar, aku mau tanya yang itu loh, yang katanya bau apa kayak bangkai hewan meninggal gitu. Pas posisi itu apakah apa ya Mas, kayak ada angin gitu Mas, kayak kerasa angin gitu, Angin dikit pas dikit sih, tapi iya lebih ke sini sih. iya di sini. Ada Oh, dikit-dikit apa sih gitu. bulu kuduk ya? Kalau di Yang sini apa sih? Nggak tahu sih, kayak angin sepoi-sepoi tapi Merinding di gitu? area sini aja gitu. Oh, Di kirain area langsung leher gitu. merinding gitu bawaannya. Enggak sih, justru merindingnya setelah nyari nggak nemu bangkai baru merinding. Soalnya logikanya udah patah gitu. Maksudnya Nggak pas nyari itu pas maksudnya area situ ya, pas pindah ke area itu baunya udah nggak ada apa apakah masih ada. nggak ada? Cuma di area itu. area itu ya Dan kenceng nggak lama, cuma ditinggal setengah jaman setengah jam. udah nggak ada lagi. Absurd itu ya jadi. Ya aneh juga sih. Tapi kalau mungkin dari Mas Hendrinya sendiri kan emang belum pernah yang ditampakin langsung. Tapi kalau misal yang kayak lihat temen yang
abis kayak digimanain gitu, maksudnya gimana ya, Kayak kayak mirip kesurupan kayak gitu. iya, kalau enggak mungkin lihat pengalaman orang. Jadi mungkin di depan matanya Mas Hendri waktu malam-malam atau waktu apa, jadi ada seseorang yang habis kedapetan apa gitu-gitu, pernah juga nggak? Paling yang di sekitaran kampusnya sih, karena di depan kampus itu kan ada fotokopian. Oke. Itu kan yang jaga cuma satu orang dan tidur di situ Kebetulan Malam-malam jadi. malam-malam. Jadi tiba-tiba dia itu dari dalam fotokopian itu kan pintunya ditutup pakai kayak apa ya, tralis gitu ya. Dia kayak Oh, buka terus lari ke arah pos sambil kayak kayak kecapean gitu loh. Tak kira kan mau ada maling atau apa di fotokopiannya gitu. Katanya kayak habis ditarik sama sesuatu gitu. ditarik sampai benar-benar ditarik. Jadi di dalam fotokopian itu di bagian belakang kan ada kayak tempat tidurnya dia gitu. Tempat tidur di sampingnya itu ada WC. Jadi dia tuh ditarik sampai masuk ke WC, hampir masuk ke WC gitu. Kesaksian dari si jaganya yang Itu jaga cewek apa cowok tuh, fotokopi. Mas? Yang jaga cowok. Oh, cowok. Cowok. Cowok sampai ketakutan, bayangannya jadi kayak gimana? Jadi dia sampai seserem itu dong. Katanya sih tangannya hitam katanya dia Ada gitu. wujudnya. Katanya dia sempat lihat katanya. Cuma lihat tangannya doang katanya. Jadi lihat tangannya, jadi ditarik di kaki kah atau di tangan Kaki kah? katanya kaki. Diseret sampai kamar mandi. Hampir masuk kamar mandi. Ya udah setengah badan masuk kamar mandi gitu. Terus akhirnya bisa lolos, terus larinya Lari untung keluar. aja masih dekat sama pos satpam. Sebelum dia ditarik tuh kayak banyak kan di fotokopian kan ada kertas, ada minuman apa itu sempat pada jatuh-jatuh. Pas saya masuk juga udah berantakan. Acak-acakan sendiri jadi tiba-tiba. Iya, pada jatuh sendiri. Sebelum akhirnya si dia itu diseret gitu. Gitu. Tapi kalau misal yang kayak laporan-laporan dari yang orang kampusnya sendiri itu pernah nggak? Mungkin kan biasanya kalau misal di kampus kan mungkin ada yang sampai lembur malam atau gimana. Nah, itu laporan ke satpam kan biasanya kok kayak gitu. Jadi demi keamanan itu biasanya ada kayak yang lapor habis ada kejadian apa di mana gitu waktu malam-malam gitu nggak, Mas? Paling di Pak deh jadi. apa Seandainya. di kan di kampus kan ada radio gitu. Ya paling seringnya sih di area radio gitu. Itu katanya sering yang bagian yang jaga di radio itu cukup sering diganggu gitu. Kayak Di area radionya jadi. kayak misal lagi nge-record apa ada suara masuk gitu. Ah, iya sih paling rawan. Ini boleh nih kayaknya besok kalau misal kita mau panggil yang dari pihak radionya juga biar yang langsung sama bersangkutan Kayaknya gitu paling ya. sering dia deh kayaknya. Paling sering diganggu. Oh itu, jadi sering cerita juga. Sering cerita, kadang-kadang cerita dia. Tapi kalau misal yang mungkin tadi kayak baru tiba-tiba diganggu sama penciuman, terus habis itu kayak suara kayak gitu, biasanya emang waktu posisi Mas Hendrinya lagi kayak capek, lagi down, apa sebenarnya biasa-biasa aja? Biasa aja. Biasa-biasa aja. Enggak lagi capek, enggak biasa aja lagi. Jadi bukan lagi halusinasi, tapi emang bener-bener karena sekitar gitu ya? Ya emang tiba-tiba aja gitu. Oke. Terus kalau misal dari wilayah kampus sendiri Mas, itu jadi mana sebenarnya yang menurut Mas Hendri paling rawan? Yang rasanya mungkin paling aneh atau mungkin paling sering dapat cerita tuh daerah situ itu di daerah mana? Paling sering itu di daerah lantai 3 sih. Tiga paling sering. Nah, kalau yang saya loh ya, kalau yang lain mungkin nggak tahu juga. Emang apa tuh yang dirasa di lantai 3? Nggak tahu ya, hawanya kayak dinginnya tuh beda aja gitu. Dingin Hawa dingin mistis. kayak Gitu. kayak lemari es gitu. Apa Ya, bukan? apa ya, pokoknya Dingin merinding gitu ya? dingin merinding. Cuma sih jarang juga sampai nakal gitu ngerjain apa sih, nggak pernah. Cuma hawanya gitu, feel-nya beda aja di situ. Yang saya rasain ya, kalau yang lain sih mungkin beda lagi mungkin. Nah, nih kalau misal dari Mas Nugi sendiri, mungkin kan Mas Nugi kan sebagai mahasiswa yang sering juga kayaknya aktif sampai malam di kampus. Iya kemungkinan. Itu gimana juga? Sempet Yang juga nggak relate nggak sih kalau dari cerita-ceritanya Mas Hendri? Ya Tak relate. terus dia Benar-benar ya yang di radio itu emang ada sih. Itu posisinya di sebelah kanannya pintunya radio. Sebelah kanan. Iya, kanannya pintu radio. Itu kayak gitu bersemayam apa gimana sih Mas? Emang itu posisinya ya ibaratkan tempat tinggalnya di situlah.
dia di situ tuh. Udah lama di situ Iya, kayaknya. udah lama di situ. Terus kalau yang katanya lantai 3, Lantai 3 kalau hawa itu tergantung orangnya juga sih. Tapi emang seringnya itu kayak kalau dingin itu kayak berasa ada lemari es dibuka lah itu. Dinginnya itu kayak gitu. Yes. Iya, dingin tiba-tiba. iya dingin tiba-tiba. Kalau siang gitu gimana sih, pengaruh nggak sih sebenarnya? Siang kalau emang ada yang mahasiswa yang merasakan bisa sih. Tapi apa posisinya itu bukan di sebelah kanannya ya. Kalau di lantai 3 ya, paling sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kirinya dari Kiri. Kiri gedung. Kiri ya, dari mana? kiri gedungnya. Hadap ke sana, hadap ke sana. Ya mungkin ya ada Ya ada lah, nggak usah lah dicari nanti malah tiba-tiba Di situ. memunculkan diri. Hawanya itu paling keras di situ. Oh, Apalagi di belakang, Area area belakang. belakang ya benar ya Mas. Oh makin belakang jadi makin ekstrim gitu. Kayaknya sih gitu. Iya. Jadi di situ ada sekat antara ruang gede di lantai 3 itu sama ruang kecil-kecil lah intinya gitu. Itu Jadi terlalu benar-benar keras. yang di belakang sana kayak bawaannya lebih makin berbahaya gitu kan. Iya, benar. Benar Oh sekali. gitu. Terus aku juga pengen nanya sih Mas. Pernah itu enggak Mas? Misalnya posisi di area parkir ya Mas. Kayak ada suara di daerah pojokan kiri bawah, pokoknya parkiran halaman depan mungkin. Kayak ada yang manggil, pernah enggak Mas? Mas sendiri Kalau apa? saya sendiri nggak pernah Nggak sih. pernah ya? Kalau teman juga kayaknya nggak tahu, belum pernah atau emang nggak pernah cerita. Kayaknya nggak ada. Jarang ya. Kayaknya nggak tahu gitu. Tapi sering Kalau sih. masnya sering. Sering Oh. gitu. Karena kebetulan emang punya kelebihan bawaan tadi. Oh. Pengen nggak sih Mas sebenarnya kalau dari Mas Hendri? Tidak. Tidak, cukup gitu aja ya. Jadi sebenarnya emang iya ya. Jadi biarpun kita nggak ada kemampuan, percaya nggak percaya, tetap kita tuh sebenarnya berdampingan sama Iya. makhluk yang di sekitar kita gitu. Tapi serem juga sih kalau bisa emang bener lihat. Iya nggak sih Mas? Serem nggak sih? Benar sekali. Kuat nggak sih sebenarnya kalau misal bakal sampai tua nanti bakal bisa punya Insya Allah kemampuan itu? kuat. Insya Allah. Widih, Kalau udah terbiasa keren. sih kayaknya. Apa aman ya? Aman, Lah, emang kalau itu kan dari Mas Hendri sendiri kalau misal di kampus itu udah sering banget ditemuin. Nah di Lumayan. tempat kerja yang baru ini gimana Mas? Seringkah Kalau tempat yang juga? baru malah belum pernah. Oh belum pernah? Belum pernah. Apa Aman-aman aja sih. gara-gara emang kampusnya terlalu serem Saking- juga? Ya, nggak tahu Kemungkinan. juga. Mungkin iya. Soalnya biasanya kan kalau misal kampus tuh mesti kalau misal anak-anak kecil dulu, kalau enggak yang anak-anak yang kayak maba-maba mesti ini dulu kampusnya bekas jajahan Belanda loh, ini dulu kampusnya itu bekas. bahasa Iya bahasa kan? lama ya. Biasanya kalau misal legendanya yang gitu. orang-orang tuh menyambung-nyambungkan tuh jadi faktor X-nya tuh dengan dulu-dulunya tuh sebenarnya sini sejarahnya dari apa. Tapi emang ya gimana, orang dulu juga tetap semuanya bagian dari jajahan Belanda sih. Mas, aku mau tanya lagi Mas. Aha. Yang pernah itu nggak Mas? Maksudnya lewat salah satu ruangan yang emang khusus ya kayak UKM ya, apa eskul gitu ya. Heeh. Olahraga pernah Saya kira. iya. Bukan, saya kira kayak tempat latihannya olahraga di salah satu ruangan Oh itu. iya. Hawanya beda nggak Mas? Kalau Pernah ke situ saya nggak? sih pernah sering kan kalau Iya. keliling lewat situ juga sih. Sejauh ini sih belum ada yang aneh di situ. Yang saya alamin ya. Iya. Nggak tahu yang lain. Kalau Tapi saya sih kayak maksudnya dari arah depan ke belakang tempat itu tuh Hawanya. hawanya yang Mas rasakan lebih panas nggak Mas? nggak tahu ya, mungkin karena saya nggak terlalu sensitif gitu kali ya, ya, jadi bisa. enggak sih. Kayaknya nggak juga merasa. sebenarnya dari diri sendiri emang yang udahlah enggak gitu terus Kadang nanti gitu, kayak kadang nolak gitu, nolak heeh. kepercayaan. Jadi buat kayak ngeberaniin diri caranya dengan kayak gitu nggak sih? Iya, kadang gitu, kadang kayak mikir dilogisin dulu aja gitu. Misal Semuanya kayak pokoknya ada- dinalar Allah paling dinalar ini dulu, gini, iya. gitu ya. Kalau- Ya kayak aku sih sebenarnya. Jadi itu menolak takutnya dengan cara berpikiran positif. Ya. Oh ini paling angin tadi ini, terus habis ini paling ada yang mati apa bangkai hewan, maksudnya bukan mati apa ya. Justru kalau kita sebagai security ya, kalau misal ada suara pintu yang gerak-gerak justru harus disamperin, soalnya kan malah lebih ngerinya kalau ada maling atau orang gitu, orang iya asing datang sih. ke situ. Jadi Nyata. harus disamperin malah. Oh. Emang nyatanya kerjaannya satpam kan buat ngejaga keamanan ya Iya, sekalian. Jadi ada yang berisik-berisik di mana malah harus dikejar. Malah harus ditengok gitu. Biar mastiin kalau itu emang bukan orang. Pernah juga nggak jadi mungkin kayak ada suara ribut-ribut di mana terus didatengin ternyata nggak ada apa-apa. Ributnya lebih kayak benda-benda yang
di yang itu tadi yang kayak meja, kursi. diketok-ketok gitu loh kayak. Jadi lebih seringnya sebenarnya suara ya, Mas? Kalau saya lebih sering suara Kalau sama gerakan benda aja sih. gerakan benda Ya yang itu paling ya handle pintu. pintu. Tapi kalau misal orang-orang kan paling enggak biasanya tuh paling enggak lagi. Aku sih juga nggak mau. Iya. Maksudnya biasanya seringnya tuh kayak lihat bayangan mungkin atau kayak sosok sosok sih terlalu berat. Bayangan atau mungkin ada wujud yang tiba-tiba kayak melintas apa-apa gitu. Kalau yang melintas sering, cuma masih mikirnya itu kayak halusinasi aja gitu. Kayak misal nengok sini tiba-tiba ya bus gitu kan. Nah itu itu di area mana, Mas? itu di Di mana-mana ada. atas sih Oh, kadang di atas. Lantai 3 apa 2? seringnya Lantai 3 tiga, ya. gitu. Itu kayak misal Ada lagi apa dengan jalan lantai tiba-tiba 3 sih lewat. sebenarnya? Cuma saya mikirnya masih itu kayak halusinasi saya aja gitu. Soalnya cepet gitu kayak Ya, Lantai lagi 3 sampai sebelah kanan apa, Mas? tengah sih pasti. Oh, itu tengah ya. Mantap Lantai 3 sekali. di tengah. Jadi Di perbatasan sudut paling depan juga ya pasti. Iya. Kita baru di mana? Iya, nggak apa-apa. Cuma sih Yang nggak penting- jelas apa Nggak soalnya jelas. itu kayak cepet aja gitu. Kalau yang diusilin gitu pernah nggak sih, Mas? Kalau saya diusilin enggak sih. Ya Enggak, paling itu aman. yang tiba-tiba pintunya gerak sendiri Iya, itu kan jadi termasuk maksudnya nggak kayak pernah yang sampai kayak mungkin kalau orang-orang sekarang kalau siang-siang pun jadi kayak kuncinya tiba-tiba di apa sih kalau bahasanya Apa? keselip Oh, apa ya? diumpetin gitu. Kayak Nggak pernah gitu-gituan. sih. Paling pernah yang pas lagi di kan kampus ada basementnya gitu. Iya. Di basement Iya, itu biasanya basement tuh ada. kan ada area kantin. Ya kalau malam kan kadang dijaga juga di situ walaupun nggak lama gitu. Kayak cuma beberapa menit lah duduk di situ. Tiba-tiba kayak ada kerikil gitu loh. Kerikil. Kayak ada nyebar disebarin kerikil, gitu ya? gitu. Cuma pas dilihat nggak ada kerikilnya gitu. Beda. Nggak ada wujudnya. Nggak ada. Suara. Iya, cuma kayak di samping banget gitu. Misal duduk di sini, Heeh. di kanannya gitu kayak sor gitu, kayak Kerikil apa kayak kerikil. kelereng? Suaranya kayak kelereng apa kerikil? Ya gimana ya, kayak Kelereng ya? kelereng kayak jatuh gitu. Kelereng ya? Ya, Bukan batu kayak gitu ya. Rasanya gitu ya. Beda kan? ya feel-nya sih beda sih. Cuma nggak ada ininya, nggak ada Nggak ada bekasnya. bentuknya ya. Heeh. Nah, biasanya kan apalagi kalau misal di basement tuh area-area rawan ya kan, Mas. Maksudnya kayak bener-bener sisi paling bawahnya kampus, terus habis itu juga di situ banyak sudut-sudut. Pernah nggak sih emang yang kayak orang tuh kayak matok pokoknya di daerah sana tuh hati-hati, di sana hati-hati soalnya sering ada gini. Pernah dapet laporan kayak gitu juga nggak? Dari yang kerja di sini sih katanya yang WC yang di sudut itu yang katanya Di ada. bawah? Heeh. Di basementnya jadi. Ada apa? Mantap kan di lilin. Lilinnya Oke. kenapa tadi ya? Nggak tahu deh, mohon maaf ya teman-teman. Tadi tiba-tiba lilinnya tak kuat, tak kuasa. Nggak kuat. Nggak apa-apa lah, ini ada yang lilin baru. Oke, kita lanjut lagi deh. Ini Makasih, karena Bro. lilinnya juga udah baru, Mantap. jadi pembahasan kita juga harus lebih fresh lagi. Iya. Nah, ini tadi kan masih ngebahas deh, kayaknya aku masih pikiran yang orang tadi diseret tuh, Mas. Heeh. Itu dari Mas Nugi bisa Apa? ngegambarin, bisa ngebayangin, bisa apa ya, bukan meramalkan, Saya bukan peramal. tapi bisa kan, Mas Nugi bisa kan? Itu kira-kira kayak Hmm. gimana bentukan wujudannya? Bentukan wujud yang di itu ya tempat sekitar Atau kampus itu. satpam? Iya. Iya, di fotokopian. Jadi wujudnya apa gimana? Iya, wujudnya Wujudnya, ya. yang narik tadi yang katanya tangannya kelihatan hitam. Wujudnya itu sosok kayak laki-laki Mm-mm. dan ada perempuannya sih, tapi yang narik itu laki-lakinya. Mm-mm. Itu yang berada di kan itu tempat itu di belakangnya itu area parkiran kampusnya. Mm-mm. Jadi itu di situ tuh ada salah satu tempat rumahnya dia, terus nggak tahu kenapa karyawan fotokopi itu mungkin berpikiran aneh apa gimana gitu ya. Mm. Jadi sosok laki-laki itu nggak suka sama karyawan itu dan menarik, ya mungkin pinginnya itu pingin ditembusin, Gitu. iya pingin ditembusin ke temboknya Oh. kayak gitu Mas, pingin ditembusin ditarik tapi Sampainya kamar mandi aja. iya Terus bisa lolos. Iya. Jam berapa sih Mas itu sebenarnya?
kayaknya sekitar jam 1-an lebih gitu lah. Jam 1 pagi. Heeh. Lah, ya jelas panik lah jam 1 pagi ada lari-lari. Iya benar. Dan bentar, jadi apa ya, si Mm-mm. perempuannya itu kayak apa ya, melarang orang itu tuh mengikuti ke rumahnya. Oh, jadi ceritanya kalau yang sosok cowoknya itu jadi pengennya bawa dia ke Iya. rumah, Ke rumahnya. tapi dari ceweknya masih di stop, makanya Iya. akhirnya cuma sampai kamar mandi. Iya. Oh, Nggak jadi boleh. perdebatan Intinya. antara cowok cewek Iya, itu tadi kemungkinan. akhirnya Rumah tangga ya. Iya benar. Kayak gitu, ada jadi- begituan juga ya. ya bisa jadi sih, cuma itu ya dari perempuannya yang nggak mau ini, soalnya dilihat dari sisi baiknya kemungkinan yang karyawan fotokopian itu masih baik lah, walaupun menghina-hina mungkin dalam hatinya mungkin kayak gitu sih. Jadi susah sih, berat. Oke. Nah, itu sebenarnya waktu lari-larian tuh kondisi mukanya kayak gimana? Kayak bener-bener orang ketakutan kah? Ya, takut Sambil gitu. nangis apa? Nggak nangis sih, cuma Ya, kayak cowok ketakutan mah aja gitu. nangis Ketakutan kayak sama gengsi. keringetan kan dia. Kayak bener-bener orang panik jadi. Tapi pernah, maksudnya temannya Mas, maksudnya teman dalam satpam itu menanyakan wujud yang diliatin sama karyawannya, pernah denger nggak Mas? Eh, Tanya ini wujudnya apa gitu. ke karyawan Iya. fotokopinya. Iya. Ya itu jawabnya cuma kayak lihat tangan Tangannya hitam hitam. gitu Tangan doang. hitam ya. Tangan hitam pegang kakinya gitu. Mm-mm. Katanya sih gitu. Tapi emang beneran sebenarnya kayak gitu bisa berwujud di kita-kita yang emang nggak ada kelebihan bisa nonton kayak gitu nggak sih, Mas? Ya kan nonton film ya nggak mungkin. Apa ya? Kalau nonton film nggak mungkin. Oh, bukan, maksudnya sebenarnya tuh kalau sosok-sosok kayak gitu, Hmm. itu sebenarnya emang pada punya kemampuan emang yang bisa nampak di depan mata kita yang nggak kayak punya, gitu. ya itu tadi lah maksudnya Nggak bisa sebagai random gitu ya. orang-orang biasa kayak gitu lah ya Mas Hendri, beda dengan Mas Nugi lah ya. Itu sebenarnya emang bisa nampakin Bisa. di depan kita, bisa tetap. Bisa. Apa tergantung dari kitanya. Jadi kalau misal kitanya emang selemah itu, jadi mereka bakal berani. Mungkin kalau dengan Mas Hendri tadi kan kayak bener-bener bakoh banget gitu ya. Jadi Ya, kayak kalau Mas Hendy itu ya. maksudnya kalau takut itu aslinya ya Mm-mm. pas itu posisi mungkin pas mau ke tangga itu, kalau misalnya Mas tidak apa ya kayak apa kayak maksudnya kayak beranilah intinya ya, berani gitu, aslinya tuh di sebelahnya Mas itu ada yang ngikutin Mas di tangga itu kayak gitu. Jadi pas posisi naik itu Mas itu tuh nggak sendirian gitu. Waktu malam-malam, waktu Iya, patrol. iya, Sampai sekarang iya. gimana? sampai sekarang ya aman sih, Aman. aman, Nggak ada yang ngikutin. nggak ada. Tapi Atau nggak mungkin nyampe ceweknya yang rumah, ngikutin. Cuma ngikuti Yang tempat itu ngikutin pas lagi doang. itu Oh. Mas kontrol Nemenin doang. Tapi Oke. Mas pas naik tangga itu juga pasti merasakan lah Mas, mungkin Mas kayak ada yang lewat Mas, ngelewatin Kadang Mas. berasa ini sih kayak ada yang ngelangkah kayak di belakangnya gitu. Iya kan. Kadang Iya. rasanya gitu, cuma ya ngerasa aja nggak lihat itu. Nah itu. Jadi Sosok emang iya sering nggak sih sebenarnya kalau misal waktu patrol-patrol kayak gitu pasti ada yang Pastinya. ngikutin kah? itu ngikutin Mas Hendy ada. Itu sosok tapi kalau perempuan misal itu. yang ngikut kayak gitu itu jadi cuma Tapi nggak sampai bisanya- rumah kan? Enggak sampai rumah aman Mas. Saya jago. udah nggak ada juga sampai sekarang. Terusnya kalau kayak gitu jadi emang benar-benar ikutnya waktu masih di sekitaran kampus aja. Masih. Pulang gitu jadi udah ketinggalan di kampus. Ya tergantung kepribadiannya Mas. Wujudnya Tapi wujud kalau apa tuh Mas? yang mana? Iya yang cewek. Yang cewek itu wujudnya masih muda sih. Heeh. Masih muda, dibilang cantik ya mungkin cantik. Mungkin cantik. Bisa kelihatan mukanya. Bisa. Nah gitu ya lumayan tuh Mas. Cewek cantik masih muda kan lumayan daripada yang ngikutin siapa-siapa ya. Beda alam, beda alam. Beda alam. Bener dari juga. Sulit. Iya benar juga. Lah emang sekarang ya mungkin udah ada yang ngikutin lah ya. Ngikutin dan menemani dari kehidupannya masa rumah tangga lah sudah kan pasti. Oh, belum. Oh belum. Masih Oh jadi sama-sama jauh. masih muda. Makanya tadi juga mbak-mbaknya tadi ngincernya juga yang masih paling muda di kampusan siapa. Tapi Ya semuanya gitu, maksudnya apa? yang Pas itu posisi Mas Henry sendiri. saya doang yang ngikutin. Iya. Waduh. Terus juga
pernah Mas pokoknya di pos Mm-mm. mungkin jam berapa sih, jam 12 apa ya mungkin, kayak ada yang manggil nggak Mas, kayak pernah lagi Mas lagi di pos berdua yang manggil Mas sih, pernah nggak Mas? Kayaknya pernah loh Mas. Nggak mungkin. Tapi Agak Mas kayak lupa sih. bodo amat gitu. Oh, kayak acuh gitu. Iya, tapi pernah. Lupa Mas sih aku sih. Lupa ya. Lupa. Kayaknya pernah harusnya. Malah kayaknya yang Kalau- lebih paham Mas Nugi bisa langsung di Dia bisa flashback gitu ya. Iya makanya. Terus saya lupa gitu. Ya mungkin kalau misal dari Mas Hendri emang itu tadi karena untuk mencegah rasa takut jadi ngeberaniin dirinya itu tadi jadi Ya, kayak kadang di- Allah paling apa gitu Ya, ya. mungkin karena itu jadi Tapi sebenarnya banyak ya Apa? Banyak kejadiannya kejadiannya ya banyak sih. yang tadi kayak yang ngikutin, yang Iya, manggil. Dan juga Mas Hendri itu Sekarang juga bisa ngikutin nggak, merasakan. Sekarang nggak ngikutin nggak Mas, nggak ngikutin. Sekarang aman bener-bener bersih. Ya dibilang bersih ya nggak bersih banget lah, cuma namanya manusia. Iya sih bener. Tapi kalau misalnya yang dari kantor ini yang sekarang ini bener-bener nggak ada sama sekali. nggak ada. Kalau temen sih nggak tahu ya. Kalau saya sendiri sih nggak ada. Oh nggak ada. Nggak pernah kayak di kantor yang lama itu nggak pernah. Nggak se ekstrim dulu apa emang Nah. bener-bener sama sekali mah. Tapi kayak gitu juga tetap ada shift malamnya gitu kan Mas? Sama ada. Nah, Tetap sama aja tapi apa mungkin emang lingkupnya lebih kecil. lingkupnya lebih kecil, cuma ya berapa meter doang lah. Lebih gede yang dulu yang di kampus. Apalagi kalau misal kampus kan emang isinya kan orang macem-macem dari Ya, berbagai mungkin. jurusan, Sudut, dari berbagai Suku, kota. bangsa dan budaya. Iya, makanya juga mungkin ada yang meninggalkan apa di kampus, kenangan mungkin Terindah. apa-apa ternyata nanti malah mampirnya ke satpamnya. Tapi ya tetap berani kan Mas, nggak ada nyesel-nyeselnya sampai sekarang kalau misal dari kejadian yang kayak gitu, jadi nggak ada kapok-kapoknya. Enggak sih. Ya anggap aja kayak ya itu emang udah Resiko. resikonya aja gitu. Ya udah. Keren juga sih. Tapi Mas pernah apa ya kayak duduk di salah satu tempat ya kayak apa ya? Antara mau masuk ke lobi, pernah duduk di situ Mm-mm. bersama teman-teman Pernah. Sering itu. malah. Terus kayak pas lagi ngobrol itu temennya itu kayak ngomong ada yang mau masuk loh. Pernah nggak? Apa? Itu ada yang masuk tapi nggak ada orangnya. Pernah dulu tapi ngewujudnya itu malah ngewujud salah satu Temannya. Mahasiswa. salah satu dosen gitu loh. Oh, iya. Mm-mm. Heeh. Tapi emang taunya bisa ngebedainnya itu benar-benar dosen apa emang yang makhluk usil nge-cosplay Taunya dosen itu aja? setelah dia lewat Heeh. kan ya udah cuekin orang udah lewat gitu. Pas mau dicek lagi ya nggak ada orangnya. Nggak ada orang Nggak ada orang. Padahal kondisi malam, pagi, Mm-mm. sore. Tapi dia kayak lewat aja gitu. lewat. Oh gitu. Tapi Ya kan kalau dari biasanya kadang mungkin ngambil charger atau apa Iya. ketinggalan gitu. Cuma lewat aja nggak nyapa gitu. tapi kalau kayak gitu semuanya juga lihat jadi. Heeh. Bukan cuma satu orangan doang. Tadi aku lihat ini, tapi semuanya emang Iya, bener lihat. malah semuanya ngeliat. Terus juga bener-bener pada ngerti itu juga waktu nengok ternyata nggak ada orang juga pada ngeh semuanya langsung. Iya, ternyata loh tadi siapa ya gitu. Pokoknya tadi kesana gitu, tapi udah nggak ada gitu. Cewek apa cowok tuh Mas? Cowok. Tapi kalau misal nih aku masih penasaran ya. Jadi kalau misal yang katanya makhluk tak kasat mata itu kalau yang cewek ada nggak sih yang berkerudung? Tanya masnya, saya Yang nggak tahu. berkerudung maksudnya di area situ Iya pokoknya di mana aja ada yang Ada. wujudnya tuh jadi berkerudung gitu ada. ada. Ah, Itu yang tadi Mas bilang itu di yang ruang dosen itu yang dikeprek-keprek itu. ya. Dan itu pasti mejanya itu ditempatin dosen perempuan juga Mas. Oh, Apa kayak apa sih ya? Meja itu Second personal apa ya? Jadi kayak kodam. ya bisa jadi. oh itu ya makhluk keduanya gitu maksudnya. Apa ya? Kodam itu apa ya namanya? Iya kan second Kayak- personal ya makhluk keduanya. Rogo Sukmo. Ada gosokmo ya. Oh mungkin iya itu ngerti bisa. ngerti. Nah terus kayaknya juga itu yang kabarnya di radio itu tadi juga gimana? Katanya juga sering ada kabar dari radio yang cerita-cerita kayak gituan juga. Pernah diceritain katanya radionya itu nyala sendiri malam-malam. Cuma Radionya maksudnya dari pendengarnya dari apa? pendengarnya. Cuma nggak tahu Ada yang siaran jadi? yang ngomong ini bohong apa enggak ya nggak tahu. Cuma ada laporan gitu kayak nge-DM salah satu penyiarnya gitu. Ini kok jam segini ada yang siaran siapa ya gitu. Apa yang diputar? Apa benar-benar orang lagi siaran ngomong gitu-gituan Mas? Katanya lagi siaran sama
ngeplay lagu gitu. Jam berapa padahal itu? Katanya jam 1 ke jam 2 gitu. Harusnya kan radio kan jam 8 aja udah nggak beroperasi gitu. Jadi emang aktivitas kampus tuh sebenarnya jam 8 tuh udah harus kosong Harus semuanya. kosong. Kalau untuk belajar mengajar dulu sebelum pandemi sih jam 9 terakhir. Kalau sekarang nggak tahu ya. Mungkin jam 3 udah nggak ada kan atau Nah, tapi waktu selama pandemi itu kan juga masih sempat jadi security di kampus itu ya. masih sempat Nah, itu kan pandemi biasanya kan karena suasana juga makin dingin kan, nggak ada yang datang ke kampus, terus juga kampusnya jadi kayak jarang terjamah sama mahasiswa. Itu juga makin aneh-aneh nggak Mas? Kayak kejadian-kejadian di Kalau kampus. saat-saat terakhir saya di waduh Sedih banget saat-saat terakhir. nggak ada kejadian apa-apa sih. Oh, nggak ada malah. Justru malah yang awal-awal gitu Waktu sama masih pada luring semua gitu ya. Sebelum pandemi. sebelum pandemi ya. Pas awal-awal saya kerja di kampus itu dulu malah. Udah berapa lama jadi kalau yang di kampus, Mas? Kalau di kampus itu 4 tahunan. Oh, 4 tahun. 4 tahunan. Jadi yang di kantor baru ini baru setahun. Baru setahun. Oh, jadi mungkin belum terlalu banyak pengalaman Iya. karena baru setahun. Mungkin nanti ditunggu sampai minim-minim 3 jangan tahun dong. lah. 3 tahun lagi. Nanti bisa kita panggil lagi ke sini Bisa, gitu Mas bisa. maksudnya. Iya, bisa sekali. Tapi yang benar-benar yang paling ngeri ya paling yang bentukan tadi ya. Yang kayak apa gagang pintu. Kalau yang saya itu. Terus kayak ternyata ada yang ngikutin. Itu baru tahu saya. Berarti Tapi gimana sekarang? Ya tetap ya udahlah Ya orang udah nggak biasa. ini gitu. Yang penting nggak apa ya nggak ngeganggu langsung gitu, nggak yang enggak. sampai kontak atau merugikan secara fisik gitu. Jadi meriang atau apa sih nggak masalah. Iya sih biasanya kayak gitu ya. Iya. Kenapa sih Mas kalau misal ada yang ngikutin terus nanti ujung-ujungnya jadi kalau misal ganggu ke fisik yang biasanya ada yang diserang jadi sakit. Ya karena dia udah panik duluan gitu. Oh gitu. Harusnya jangan panik. Jadi itu sebenarnya dari dirinya sendiri kah Iya, atau emang dari faktor diri- X-nya itu tadi? dari diri sendiri. Misalnya kayak tadi lah kayak gagang itu, greg-greg. Ya udah berarti oh ada. Udah gitu aja gitu. Jangan sampai Jangan takut-takut berlebihan. banget, Iya. Kalau takut banget tuh bisa Downnya. down. Tapi kadang dia kalau misal Dan kayak nanti aku tuh diserang. kalau misal lagi diadepin sama kayak gitu, jadi kadang emang kayak ya udahlah so berani banget. Tapi kadang juga tetap Kepikiran. iya, selain kepikiran juga kan badan nggak bisa nolak ya. Jadi kayak bener-bener yang rasanya tuh merinding dari atas sampai bawah tuh. Jadi kayak yang pengen lari cepet kayak gitu sebenarnya masalah nggak sih? Bisa jadi masalah bisa. Kenapa emang harusnya gimana coba? Harus Kalau gitu. misal dari batin jadi kayak nggak apa-apa. Tapi dari sini kayak masih tetap aduh mau lari gitu gimana? Ya cobalah dibuat santai aja gitu sih. Nyanyi-nyanyi biasanya. Iya, kalau kalau bisa saya nyanyi, kalau iya. udah mulai Oh, gitu. mulai apa tegang gitu ya nyanyi aja senyanyi-nyanyinya gitu. Ntar kalau misal nyanyi malah ada yang ngikutin juga bahaya. Ya intinya ya kayak yang kamu itulah senang lah intinya. Yang bikin gitu. seneng apa Iya. gitu. Band yang senang-senang, yang bahagia-bahagia Iya. gitu ya. Tapi kalau misal yang dari Mas Hendri nggak pernah gitu dengar orang tiba-tiba nyanyi waktu malam-malam apa suara alunan apa gitu di kampus? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Paling suara yang berisik karena meja kursi Iya, gitu paling kan itu dia. aja sih kalau Ya, saya. syukurlah jangan sampai orang juga udah nggak di kampus lah aman. Kalau di kantor ini kan juga maksudnya lingkupnya lebih kecil, orang-orangnya paling juga itu aja. Iya. Iya kan paling. Kalau di kantor yang sekarang sih malah rolling terus sih. Kayak yang dari mana pindah sini, pindah Oh, sini gitu. Yang sini pindah sana gitu. Soalnya jadi- mutasi gitu. Paling 2 tahunan itu udah mutasi lagi. Jadi ini kira-kira setahun lagi bakal mutasi gitu. Yang pegawainya kalau saya enggak. Oh iya ding bener. Kalau saya mah Iya bener. Ya udah. Mungkin dari Mas Nugi ada yang mau ditanyakan lagi? Paling itu aja sih maksudnya. Mm-mm. Yang sosok itu sih yang mau aku sampaikan ke Mas Hendri yang perempuan itu. Ada lagi kah? Biar sekalian tahu nih nanti Mas Hendri bisa sekalian mengantisipasi, bisa sekalian Dibilang jaga-jaga. antisipasi ya antisipasi tapi baik kok maksudnya Oh. yang ngikutin Mas Hendri itu Tuh saat siapa itu tahu tuh, baik, cantik, masih muda. Siapa tahu mau kenalan. Kan juga nggak apa-apa buat sekedar teman aja gitu ya. Gimana ya? Kayak gimana sih Mas tuh sebenarnya kayak gitu? wujudnya yang itu perempuan Mas. Iya perempuan, tapi maksudnya kan kalau misal yang udah arwah gitu ya. Nah itu biasanya tetap kayak ada misal meninggalnya kayak kalau di TV nih. Enggak, Itu kan Oh. itu kan jadi kalau misal dia dulunya kayak ditembak jadi bener-bener kayak masih berlumuran darah, ditembaknya Iya. gimana. dia tidak menambahkan kesakitannya dia
dia Jadi menampakkan kayak ya sehat-sehat orang aja tapi gitu. bukan orang, arwah orang gituan doang. Iya, maksudnya kayak posisi lagi sehat lah, nggak punya. Pucet doang warnanya. Dia dibilang pucat sih, cuma kan misalnya kayak kejadian habis tabrakan dia nggak memunculkan aku habis tabrakan dulu. Tapi biasanya emang ada nggak yang Ada. makhluk-makhluk kayak gitu Ada. emang wujudnya Ada. waktu dia meninggalnya tuh kayak gimana gitu ada? Iya, karena mungkin dia makanya masih memendamkan kejadian itu loh. Kayak trauma gitu tuh. Dia mau pas apa ya di suatu tempat itu kayak mau munculinnya itu yang dia rasakan. Mas Nugi juga pernah lihat. Pernah. Iya. Dan aku juga pernah, maksudnya di saat misalnya ada kejadian kayak tabrakan terus tiba-tiba meninggal di tempat selang 2 hari itu yang Wujudnya kayak gitu waktu baru benar-benar di Iya. TKP. iya Oh kayak gitu. gitu nyatanya. Tapi gitu. tetap biasa aja di Mas Nugi. Apa Ya kadang kalau pas dulu sih Jangan-jangan. awal-awalnya Takut. ya dibilang takut Mas. beban mental gak sih? Serem banget kayaknya. Mental ya mungkin mental sih, tapi kagetnya gitu loh, maksudnya oh ini kan orangnya udah mati tapi kok dia muncul lagi. Cuma gitu aja, nggak yang mungkin kepengenan jadi kayak aduh aku nggak Pengen mau ke lah. situ ya enggak lah. bukan ya kali, maksudnya kayak kepengenan bener udah nggak mau pengen bisa lihat lagi lah kayak Kalau gitu sempat. aku sih Kok malah jadi beda narasumber? kalau Oke, lebih menarik. ya maksudnya Sekalian dengerin ya Mas. Kalian aja nggak apa-apa. nggak pingin dia sih, ya aslinya pingin ya, maksudnya pingin nggak mau lihat lagi gitu, tapi gimana lagi lah, namanya bawaan keluarga. Disyukuri aja. Tapi kalau misalnya dari Mas Hendri emang dari kecilnya sering juga pernah deh, kalau sering kan emang enggak ya, pernah juga yang ditemuin sama kejadian kayak gituan, apa emang baru waktu jadi satpamnya aja? Dulu jarang sih, nggak pernah malah. Nggak Setelah jadi satpam justru sering nemuin, mungkin karena interaksinya lebih sering kan, karena malam apalagi gitu iya, kan. satpam kan kayaknya bener-bener kalau misal dunia malamnya kan juga lebih kayak full loh, jadi Iya. jam berapa tadi ya kalau misal Jam shift malam? 11 11 malam. sampai jam 7. Nah, dari jam 11 sampai jam 7 tuh kan kalau misal buat kita yang di rumahan aja juga kadang tuh bener-bener yang kayak ngerasa udah lah mending tidur daripada nanti ditemuin sama yang aneh-aneh. Iya. Sedangkan kalau satpam tuh malah bener-bener cari yang ada keributan di mana, ada suara aneh di mana malah dicari gitu kan. Harus dicari. Makanya ya bagus deh Mas, selalu Sekali. perjuangkan perjuangkan nyali. Mungkin kalau misalnya dari Mas Hendri, adakah pesan yang ingin disampaikan dengan teman-teman yang di rumah? Pesan apa ya? Ya jaga diri aja sih. Jaga diri. Jaga diri, jangan sembrono lah kalau misal ke tempat-tempat yang mungkin belum Belum dikenal. familiar Heeh. gitu, belum dikenal. Apalagi tempat-tempat yang dianggap sakral mungkin itu ya jaga sikap aja sih. Jadi mungkin juga karena Mas Hendrinya juga mungkin menerapkan itu ya. Iya. Jadi alhamdulillahnya sampai sekarang masih aman. Insyaallah. Insya Allah, amin. Amin. Udah mungkin gitu, kalau mungkin yang itu tadi, jadi aku pernah dengar tuh Mas, jadi katanya kalau misal kita tuh benar-benar berani, merekanya malah yang emang jarang nampakin ke kita, tapi kalau misal kitanya emang takut dulu, lemah dulu, itu malah benar-benar merekanya kayak merdeka, terus sesenang itu bisa kayak malah ngejailin, gangguin kayak gitu, bener gak sih? Pernah dengar juga gak kayak gitu? Pernah denger kayak gitu sih. Ya mungkin masnya yang lebih paham gitu. Ya mungkin dari Dia Mas beraninya juga. ya berani apa dulu. Ya kan Dia biasanya, kalau kayak berani menantang ya. Iya, bukan. Dia langsung ayo gitu. siapa Ayo, juga ayo. yang menantang enggak, tapi kan buat kalau dari aku nih kayak mengurangi rasa takut loh kalau Iya. misal kita ngeladenin aduh di sana kan iya serem ada kayak gini, itu kan nanti malah jadinya kayak Ya nggak nggak apa-apa kalau misalnya tahu ya, tempat itu serem. Udah nggak apa-apa. Jalanin aja. tapi kan tetap dari kitanya Ya tetap kadang nggak apa-apa, tapi itu kan baru standar ya, bahkan ya maksudnya ketakutannya baru standar. Kalau udah ngelewatin itu pasti benar-benar oh ya udah aman, daripada nggak dilewatin dan malah kamu yang kayak mentalnya kena lah intinya gitulah. Zaman sekarang kalau ngomongnya mental songong, kena. kalau Iya. beraninya berani songong ya. Iya kalau Tapi kalau misal beraninya cuma buat nggak apa-apa lah, ayo makanya biar berani lewat Iya, situ. Jadi kayak kita nguatin nggak ada apa-apa gitu-gitu ya, aja gitu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa aman. Ya udah ya jadi Walaupun aslinya ada di situ. ya gitulah teman-teman, jadi sebenarnya emang di mana-mana tuh ada yang tiada. Ya nggak sih, jadi emang sebenarnya tuh di semua tempat hampir di setiap sudut nggak, iya nggak? Ya kalau di kampusnya Mas yang dulu. Oh gitu.
Tapi di luaran kayaknya juga sebenarnya banyak, mungkin emang jarang terekspos karena kita belum menghadirkan tamu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang misal ada cerita mistis, cerita horor, pengalaman horor seserem apa, jadi ayolah sharing-sharing sama kita pokoknya ya. Dan tetap jangan lupa stay tune dan subscribe di channel YouTube kita di Kampus Studio. dan jangan lupa mungkin dari Mas Hendri ada IG yang mau dipromotin mumpung nih IG-nya Mas. Mas, monggo Mas. Boleh kok nggak sama apa-apa. sih Hendry_Yogista itu sama Kalau kayak nama. dari Mas Nugi juga mungkin ada. Ada si Nugi_SR. Ya udah, dari saya nggak salah, nggak apa-apa. Terus Ya udah. nanti ada DM aja DM. Ya boleh DM, boleh DM, boleh komen-komen nanti di bawah gitu ya. Kalau misal kita sudah benar-benar, ya pokoknya kita bakal sering sih, nanti bakal menghadirkan narasumber juga yang lebih, yang pastinya selalu menarik, bukan lebih. Ini juga menarik sekali sih buat Tara. Makanya pokoknya tetap selalu stay tune di acara Area Mistis yang pastinya kita nanti situ bakal mengulik tentang cerita-cerita mistis, cerita horor yang bakal seru-seru, dan dari cerita pun kayaknya tetap bisa menguji adrenalin teman-teman nih. Dari aku juga kok. Lumayan. Oke, jadi mungkin dari Mas Hendri, terima kasih atas Sama-sama. pengalamannya, terima kasih sudah mau datang ke sini dan bercerita dengan kita, dan ya sebenarnya itu juga pengalaman buat kita ya, pengetahuan. Ya, benar. Jadi seenggaknya ya tadi juga kata Mas Hendri sendiri, pokoknya kita nggak boleh sembrono di sembarang tempat gitu ya, tetap semuanya kita dimanapun kita tetap harus jaga etika, jaga sopan santun, karena kita nggak ngerti kita baru di mana dan ada siapa dan ada apa di situ. Pokoknya buat teman-teman semua harus selalu hati-hati di setiap tempat. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.